Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman. Di sini saya Maria Margarita Manik. Pada video ini saya akan menjelaskan terkait keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah suatu pengajaran itu sendiri, sebab pada umumnya guru dan pengajarannya selalu melibatkan tanya jawab. Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban balikan dari orang lain. Hampir seluruh evaluasi, pengukuran, dan juga penilaian serta pengujian dilakukan melalui pertanyaan. Dalam proses investigasi, misalnya pertanyaan yang baik akan menuntun kita pada jawaban yang sesungguhnya. Demikian juga sebaliknya, pertanyaan yang jelek maka akan menjauhkan kita dari jawaban yang memuaskan. Dalam proses belajar mengajar, bertanya memegang peranan penting, sebab pertanyaan yang tersusun dengan baik itu, maka teknik pelontarannya yang tepat akan yang pertama itu meningkatkan partisipasi murid dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian membangkitkan minat dan rasa ingin tahu murid terhadap sesuatu yang sedang dibicarakan, kemudian mengembangkan pola pikir murid, sebab pertanyaan yang baik akan membantu murid dalam menentukan jawaban yang baik, dan kemudian memusatkan perhatian murid terhadap masalah yang sedang dibahas. Kemudian peningkatan keterampilan bertanya meliputi aspek isi pertanyaan maupun aspek teknik bertanya. Nah, aspek isi pertanyaan harus singkat, padat, dan juga jelas. Sedangkan aspek teknik bertanya, pertanyaan dikemukakan dengan penuh kehangatan kepada murid. Terdapat beberapa cara untuk menggolongkan jenis-jenis pertanyaan. Dalam hal ini, penggolongan itu terdiri dari jenis-jenis pertanyaan menurut maksudnya, kemudian jenis-jenis pertanyaan menurut taksonomi Bloom, kemudian jenis-jenis pertanyaan menurut luas sempitnya pertanyaan. Nah, yang pertama itu yang kita bahas yang nomor 1, jenis-jenis pertanyaan menurut maksudnya. Jenis-jenis pertanyaan menurut maksudnya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu kita sebut sebagai A, pertanyaan permintaan atau compliance question. Nah, yang dimaksud dengan pertanyaan permintaan atau compliance question ialah pertanyaan yang mengharapkan agar murid mematuhi perintah yang diucapkan dalam bentuk pertanyaan. Kemudian bagian B, pertanyaan retoris atau rhetorical question. Nah, yang dimaksud dengan pertanyaan retoris ini adalah pertanyaan yang tidak mengkehendaki jawaban, melainkan akan dijawab sendiri oleh guru itu sendiri. Hal itu diucapkan karena merupakan teknik penyampaian informasi kepada murid. Kemudian yang bagian C, pertanyaan mengarahkan atau menuntut atau yang disebut dengan prompting question. Nah, yang dimaksud dengan pertanyaan mengarahkan atau menuntut ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh guru kepada anak untuk atau dengan tujuan mengarahkan proses berpikir si anak. Jadi dalam proses belajar mengajar kadang-kadang guru harus mengajukan sesuatu pertanyaan yang mengakibatkan siswa memerhatikan dengan seksama bagian tertentu atau yang biasanya pokok inti dari pembelajaran. Nah, dari suatu bahan pelajaran yang rumit itu, jadi guru mengajukan pertanyaan. Itulah yang disebut dengan pertanyaan mengarahkan. Kemudian yang D, pertanyaan menggali atau probing question. Nah, yang dimaksud dengan pertanyaan menggali atau probing question ini adalah pertanyaan lanjutan yang akan mendorong murid untuk lebih mengalami jawaban terhadap pertanyaan sebelumnya. Kemudian dengan pertanyaan menggali ini, murid ini didorong untuk meningkatkan kualitas ataupun kuantitas jawaban yang telah diberikan oleh guru pada pertanyaan sebelumnya. Dua, jenis-jenis pertanyaan menurut taksonomi Bloom ada 6 bagian. Yang pertama itu pertanyaan pengetahuan atau let's question, yaitu ditujukan untuk mengetahui pengetahuan siswa. Contohnya, guru bisa bertanya, apa nama ibu kota negara Indonesia? Kemudian yang bagian B, pertanyaan pemahaman atau yang disebut dengan comprehension question, yaitu pertanyaan yang ditujukan untuk menambah pemahaman peserta didik atau mengetahui pemahaman peserta didik. Contohnya, guru bertanya, jelaskan menurut kamu apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. C, pertanyaan penerapan atau application question, yaitu pertanyaan yang ditujukan untuk mengetahui penerapan atau aktualisasi peserta didik terkait pemahaman yang ia buat. Contohnya, guru dapat bertanya, dalam sila pertama sila Pancasila, maka siswa dapat mengaktualisasikan dengan aksi apa saja menurut kamu. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaan analisis yang bagian D atau yang disebut dengan analysis question,
yaitu pertanyaan yang ditujukan untuk mengetahui analisis peserta didik terkait materi yang sudah ia dapatkan. Contohnya, guru dapat bertanya, analisislah mengapa warga negara Indonesia memiliki banyak keberagaman. Kemudian yang bagian E, pertanyaan sintesis atau synthesis question. Contohnya itu, guru dapat bertanya, susunlah suatu karangan pendek yang menggambarkan kehidupan yang keagamaan di desamu atau kehidupan toleransi di desamu. Kemudian yang bagian F, pertanyaan evaluasi atau evaluasi question, yaitu pertanyaan yang ditujukan dengan tujuan untuk melakukan evaluasi atau penilaian terkait pemahaman yang sudah didapatkan oleh siswa terkait materi yang sudah ia dengar dari gurunya. 3. Jenis-jenis pertanyaan menurut luas sempitnya sasaran. Dibagi menjadi 2, yaitu pertanyaan sempit dan pertanyaan luas. Nah, pertanyaan yang sempit dan luas ini juga akan dibagi ke bagiannya masing-masing. Oke, yang pertama yang kita bahas itu mengenai yang A, pertanyaan sempit. Nah, jadi bagian pertanyaan sempit ini ada beberapa, yaitu pertanyaan sempit informasi yang merupakan pertanyaan yang menuntut murid untuk mengingat atau menghafal informasi yang ada, dan pertanyaan sempit memusat merupakan pertanyaan yang menuntut murid agar mengembangkan ide atau jawabannya dengan cara menuntunnya melalui petunjuk tertentu. Kemudian yang bagian B, pertanyaan luas atau yang disebut dengan broad question. Ada 2 bagian, yaitu bagian pertama pertanyaan terbuka atau open end question. Nah, pertanyaan ini memberi kesempatan kepada murid untuk mencari jawabannya menurut cara dan gayanya masing-masing. Kemudian yang bagian kedua, pertanyaan luas menilai atau yang disebut dengan valving question. Nah, pertanyaan ini meminta murid untuk mengadakan penilaian terhadap aspek kognitif maupun sikap. Kemudian yang bagian C, komponen keterampilan bertanya. Nah, ini tuh ada 8 komponen pertanyaan yang harus kita perhatikan jika kita mengajukan pertanyaan kepada peserta didik kita, yaitu komponennya antara lain yang pertama itu kejelasan dan kaitan pertanyaan. Kemudian yang kedua, kecepatan dan selang waktu atau pause. Kemudian yang ketiga, arah dan distribusi penunjukan atau penyebaran. Kemudian yang keempat, teknik penguatan. Kelima, teknik menuntun atau prompting. Kemudian yang keenam, teknik menggali atau probing question. Kemudian yang ketujuh, pemusatan atau focusing. Kemudian komponen yang terakhir yaitu pindah gilir atau redirecting. Oke teman-teman, demikian penjelasan dari saya Maria Margareta Manik terkait keterampilan bertanya. See you and goodbye, bye-bye.